Manusia dan alam tidak bisa dipisahkan. Alam selayaknya rumah bagi manusia, di mana semua kebutuhan manusia disediakan oleh alam, mulai dari bahan makanan, tempat untuk bernaung, sampai oksigen yang kita hirup sekarang. Tetapi bukan hanya manusia saja yang menggantungkan hidupnya kepada alam. Negeri ini dianugerahkan kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah hutan yang luas, dengan beraneka ragam makhluk hidup di dalamnya. Dari satwa hingga organisme saling hidup dan bergantung, membentuk sebuah lingkaran kehidupan yang disebut ekosistem. Itu pasti akan berinteraksi dengan dia. Kadang mereka datang atau masuk ke desa itu dengan kawanannya. Jadi ya namanya kita sudah tinggal di hutan, di pinggir hutan Taman Nasional Waikambas, ya harus menerima risikonya, karena ya kadangkala tanaman kami itu didatangi kawanan, kemudian dicicipi, dan ada juga yang sampai gagal panen. Nah, tetapi dari situ kita walaupun terkena tanamannya dicicipi oleh mereka, tapi kita bisa mengambil manfaatnya. Sebelum tahun 2020, hutan Taman Nasional Waikambas di sekitar desa kami itu sering terjadi kebakaran. Nah, jadi teman-teman juga ada yang merasa kenapa kok hutan kami selalu terbakar. Ketika terbakar pasti itu akan merusak ekosistem. Kami bersepakat untuk membentuk sebuah kelompok, yaitu kelompok tani hutan, dan pembentukan kelompok itu secara demokrasi kita kasih nama Rahayu Jaya. Nah, setelah itu kita buat berita acara, kita bersurat ke kepala desa atau ke pemerintah desa supaya untuk di SK-kan menjadi kelompok tani hutan Rahayu Jaya. Nah, setelah kita terbentuk kelompok, dari Taman Nasional Waikambas mendampingi untuk kelompok tani hutan Rahayu Jaya tersebut. Nah, setelah kita sudah terbentuk kelompok, esok harinya kita berkoordinasi dengan pihak terkait yang ada di dalam Taman Nasional Waikambas, yaitu memohon izin untuk berkegiatan untuk penanaman yang areal sering terjadi kebakaran. Kita bergotong royong berkegiatan di dalam hutan Taman Nasional Waikambas untuk merehab hutan yang sering terjadi kebakaran, dan kita membuat gubuk. Nah, ketika sore hari kita pulang, besok harinya kita berangkat lagi, gubuk tersebut sudah dirobohkan. Masyarakat Sumatera sangat lekat hubungannya dengan hutan dan penghuninya, salah satunya dengan hewan. Di beberapa wilayah Sumatera, masyarakat memiliki kepercayaan dan menganggap hewan sebagai salah satu makhluk yang diluhurkan, serta menghormati keberadaan mereka. Selayaknya orang yang dituakan, di wilayah Lampung Timur, khususnya masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Waikambas, masyarakat di sana memiliki panggilan khusus untuk gajah. Mamalia besar ini disebut Mbah oleh masyarakat desa sekitar Taman Nasional Waikambas.
Masyarakat desa menganggap bahwa gajah adalah makhluk pertama yang mendiami wilayah desa. Sebelum akhirnya mereka bermukim, serta bertambah jumlahnya menjadi pedesaan dan menjadi tetangga baru bagi para penghuni hutan. Selayaknya orang yang sudah lama berada di suatu tempat, masyarakat desa memanggil gajah dengan sebutan embah, sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang sudah lebih dulu ada dan hidup di wilayah tersebut. Karena kami kan tinggal di desa yang desanya berbatasan langsung dengan hutan Taman Nasional Waikambas. Kebetulan Taman Nasional Waikambas itu hutan konservasi dan berbatasan langsung dengan desa. Nah, jadi di situ dan batasnya jelas. Ketika di dalam hutan itu ada terjadi kebakaran, ya kita ya merasa sangat prihatin ya, karena kita memang nih sudah dikasih tempat nih. Kita di desa nih tempatnya. Dan hutan itu memang tempatnya satwa-satwa yang lain. Ya kalau seandainya kita merusak, terus bagi makhluk yang lain atau satwa yang lain itu mau tinggal di mana gitu. Kita biasanya kalau memang gajah itu konflik di sini di wilayah selatan, itu kita sekitar 4:30 sore itu kita sudah standby di pinggir-pinggir kanal ini. Nah, jadi kan gajah itu di mana di situ gajah konflik. Nah, kita membackup di pinggiran itu bersama masyarakat. Cuman kalau mengenai masalah pemburu menggunakan senjata api, kita juga itu tetap koordinasi dengan pihak TN, terutama dari Polhut. Nah, karena peralatan kita di RU terbatas, jadi kita hanya memonitor ini. Nah, begitu ada kejadian A1 gitu, kita langsung koordinasi dengan pimpinan. Ini di wilayah sana ada orang berburu ataupun orang nyetrum pakai seling itu, pakai bendrat anten TV itu pakai genset. Itu ya bisa panjang itu alatnya itu gajah pun bisa mati kalau kena strom itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tahu kita terbatas dengan personel kita langsung koordinasi dengan pimpinan. Nah, jadi pimpinan menindaklanjuti. Yang jelas kita sudah berupaya ya untuk dalam hal kasus rescue segala macam, itu kita berusaha untuk bagaimana menyelamatkan dari satwa gajah yang mungkin ada kasus-kasus tertentu di dalam hutan. Kita berupaya semaksimal mungkin, karena kita di sini program konservasi gajah sendiri itu bagaimana bisa meningkatkan perkembangbiakan gajah baik yang liar ataupun jinak. Tetapi dengan kasus seperti yang ada di hutan, kondisi gajah-gajah mengalami hal tentang kesehatan, mungkin itu kita berusaha untuk melakukan tindakan penyelamatan, karena mungkin di hutan mereka tidak bisa mendapatkan perawatan kesehatan, sehingga dari tim kita, dari tim medis pusat latihan gajah, dari rumah sakit gajah berusaha untuk melakukan tindakan perawatan yang maksimal. Tetapi karena mungkin kondisi gajah-gajah yang kita lakukan penyelamatan itu sendiri mungkin sudah kondisinya kritis, sehingganya tidak terselamatkan. Sehingganya kita juga sebagai manusia hanya bisa berupaya, tetapi yang Maha Kuasa yang menentukan hal itu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk hal itu. Ya, tentunya kita sedih melihat kondisi gajah Erin saat itu, karena dengan kondisi yang tidak sempurna secara fisik, tidak senormal gajah yang lain, sehingganya kita sebagai mahut ataupun perawat gajah tentunya melihat kondisi itu sangat sedih. Kenapa ada orang yang begitu tega untuk melakukan hal itu terhadap satwa gajah? Karena satwa gajah sendiri sebetulnya mempunyai hak hidup yang sama dengan manusia. Dia hanya mencoba untuk mencari makan, tetapi dengan perilaku manusia itu sehingga menjadi korban Erin. Ya, memang kami sering mendengar berita online itu bahwasanya ada yang mati diracun. Nah, tapi bukan di sini ya, di tempat lain ya. Sebenarnya ya sedih, kenapa kok mereka nggak bisa hidup berdampingan. Sebenarnya dia itu kan tidak tahu itu tanaman masyarakat atau bukan. Nah, itu batas desa dengan hutan itu dimana dia itu kan tidak tahu. Nah, yang tahu kan kita manusia yang paham batas mana desa mana hutan. Jadi kita yang harus lebih sadar, lebih memahami, apalagi kita sebagai manusia
termasuk kita di sini adalah pendatang, bahwasanya dulu di sini adalah hutan, kita yang datang ke sini, terus kita bermukim di sini, yang kita yang paham di mana ini lokasi desa, di mana di lokasi hutan. Jadi ya ketika kita mendengar ada yang meninggal karena disetrum, diracun, ya kami sangat prihatin. Rumahnya yang dulu luas, makin hari terus tergusur. Ada yang terjerat kemudian tewas. Serta ada pula yang diracun hingga gugur. Penyebabnya diburu predator buas bernama manusia. Selain alam itu sendiri yang menyeleksi, manusialah sebagai salah satu makhluk hidup di alam semesta ini yang mampu menghilangkan populasi suatu makhluk hidup. Jumlahnya di wilayah Lampung kini tersisa 247 ekor. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan gajah Sumatera berjumlah di kisaran 2.400 sampai 2.800 ekor. Populasi mereka yang setiap tahun menurun menyebabkan kondisi mamalia besar ini semakin kritis. Rumah yang dulunya nyaman kini menyempit tergantikan perkebunan sawit, menyebabkan mereka masuk ke rumah tetangganya untuk mencari makan karena makanan yang tersisa hanya sedikit. Mereka terancam di rumahnya sendiri, mereka diburu, tewas dijerat, dan diambil anggota tubuhnya demi memenuhi hasrat manusia yang tak pernah selesai dengan egonya. Gajah adalah tetangga, dan dia juga bisa memberi manfaat kepada kita. Jadi untuk gajah sendiri, itu sebetulnya sama-sama makhluk hidup. Dia yang punya hak yang sama dengan manusia, tetapi saat ini manusia itu berpikirnya bahwa gajah itu ya binatang. Kan seperti itu, tidak memiliki hak yang sama dengan manusia. Gajah ini itu bagian dari satu teman, keluarga, bagian hidup saya. Karena gajah sakit, saya juga merasakan sakit. Gajah senang, saya juga ikut senang. Karena gajah juga punya hati nurani seperti kita. Alam sejatinya adalah rumah bagi semua makhluk hidup. Ekosistem yang dulunya seimbang lambat laun menjadi timpang demi Tuhan baru yang bernama uang. Keserakahan kita yang membuat mereka berada di dalam bahaya. Sudah banyak spesies lain yang menghadapi kiamatnya karena ulah kita. Jangan biarkan mamalia besar ini juga menghadapi kiamatnya. Jangan biarkan di masa depan mereka hanya menjadi cerita yang tak bisa dilihat kehadirannya oleh mata. Karena jika kalian bunuh semua jenis kami, anak cucumu takkan kenal namaku lagi. Mengendap-ngendap dalam sema, lalu datang buatmu terdesak. Ku buru mangsaku hap sekejap sekali terkam, kau terlelap, kau pun hilang dalam gelap. Jangan masuk hutan jika kau tak punya nyali. Karena ku yang jaga, jangan kemari. Raja rimba lindungi tiap senti, karena sejak dulu